Dan itu ternyata pada acara tanggal 7 Desember itu waktu press conference itu begitu banyak bukti yang direkayasa. Kebohongan kalau Habib mengatakan alhamdulillah saya sehat, dapat 4 tahun, itu Fadil Imran kena berapa itu? Fadil Imran mengatakan itu ada 10 laskar, kami ambil tindakan tegas dan terukur, 6 mati, 4 lari. Itu kebohongan luar biasa, itu tidak mungkin. Satu mobil cuma 6 orang, dari mana yang 4 lagi? Mobilnya mobil biasa, mobil mini biasa yang kita tahu maksimal 7 orang, itu pun pasti berdempet-dempet. Disebut 10 orang. Mau naik di mana yang 4 orang sisanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang tetap setia dengan risalah yang dibawanya hingga akhir kiamat kelak. Amin. Ya Rabbal alamin. Bapak serta ibu yang saya hormati, ibu-ibu ya, ada beberapa, tanpa menyebut mengurangi rasa hormat, teman-teman yang di depan sudah kondang semuanya, apalagi Bang Egi itu. Kadang-kadang saya kalau ketemu dia mendingan nyingkir, udah domelin dulu, lu begini, iya bang, siap, lu begitu, siap bang. Kesimpulan, lembek banget sih lu, gitu kesimpulannya gitu, domelin dulu sama abang kita ini. Jadi saya hanya beberapa saja, seperti dikatakan tadi bahwa Allah memang mengizinkan saya hadir ke lokasi ketika 2 hari peristiwa tanggal 7, saya tanggal 9 datang ke sana. Dan sebelumnya tanggal 4 ini sebetulnya banyak pihak merasa yakin, Bang Novel, merasa yakin peristiwa tanggal 7 ini antara lain dipicu utamanya peristiwa tanggal 4 Desember, yaitu ketika kami FNN, rombongan FNN, wartawan-wartawan yang udah gae-gae umur 50-an ke atas kebanyakan, itu diterima Habib Rizik Syihab. Dan menurut Habib waktu itu ini adalah tamu pertama yang beliau terima setelah ke beberapa persoalan yang cukup rumit. Nah, waktu kita diterima Habib itu kita diterima di atap ya, rooftop, atas kita langit tapi pada asar, jadi sudah tidak panas, memang agak mendung juga. Itu ada drone terbang di atas kita dan kita dada-dada gitu ya. Tapi kemudian kita tahu bahwa pemilik drone itu ditangkap laskar pada malam harinya. Jadi jam 8-an kira-kira kita habis isya, kita turun, jalan pelan-pelan. Kita dulu kemarin itu masing-masing bawa mobil masing-masing, jadi kita rombongan besar. Kita ada 15 orang, kira-kira ada 10 mobil. 10 mobil rombongan besar, dan itu ternyata ada dalam laporan, kalau kata Bang Marwan, kata TP3 itu laporan pemantauan ya Bang ya, dalam Komnas HAM ya. Itu disebutkan bahwa dalam dialog-dialog antar bin itu disebutkan bahwa di Megamendung ada 10 mobil terparkir, itu mobil kami, mobil teman-teman dari FNN. Nah malamnya beredar ID card, foto segala macam dari para intel 3 orang yang ditangkap itu. Yang tentu saja beberapa hari kemudian si Wawan Purwanto, salah satu deputi kepala bin, membantah. Itu normal lah membantah. Diumbar begitu. Wah, ini jadi soal nih. Waktu itu malam itu saya sempat kontak Munarman, saya bilang, "Man, lu gila lu, Man. Ini diumbar-umbar begini nanti mereka marah." Dan memang ternyata mereka marah. Kami dapat informasi itu menjadi pemicu utama karena mereka merasa dipermalukan. Bagaimana mungkin aparat bin yang dilatih secara khusus itu bisa dikalahkan oleh intel-intelan. Nah, sorry ya kalau saya ngomong gitu ya, untuk bikin kontradiksi aja. Anak-anak FPI itu kan nggak ada pelatihan khusus, nggak ada pendidikan khusus, nggak ada sekolah khusus, cuma intel-intelan aja, tapi bisa dibongkar begitu rupa, dan itu marah, dan itulah terjadi peristiwa tanggal 7 Desember. Seperti kata Ustadz Ahmad Qasinuddin tadi, memang temuan di kilometer 50 itu menemukan banyak sekali kejanggalan, perbedaan, bahkan kebohongan yang disampaikan Fadil Imran dan Dudung Abdurrahman, Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya ketika mereka menggelar press conference tanggal 7 siang. Sampai malam paginya
FPI itu hanya mengatakan kehilangan 6 laskarnya yang diculik oleh OTK, orang tak dikenal. Tapi ternyata dengan percaya diri Fadil Imran mengatakan mereka dibunuh oleh polisi. Nah, saya nggak ingin mengulang-ulang itu, tapi saya hanya ingin mengatakan seperti kata Bang Novel tadi, bahwa kalau kita menempuh jalur hukum, mereka sudah jauh lebih siap. Bukan lebih siap mereka lebih pintar, bukan lebih siap karena mereka memiliki kebenaran dan fakta-fakta yang memuatkan, bukan. Tapi mereka lebih siap dengan segala macam rekayasa. Tadi Bang Egy di awal pada pembukaan mengatakan kalau merekayasa bukti-bukti itu 7 tahun penjara. Dan itu ternyata pada acara tanggal 7 Desember itu waktu press conference itu begitu banyak bukti yang direkayasa. Kebohongan kalau Habib mengatakan alhamdulillah saya sehat, dapat 4 tahun, itu Fadil Imran kena berapa itu? Fadil Imran mengatakan itu ada 10 laskar, kami ambil tindakan tegas dan terukur, 6 mati, 4 lari. Itu kebohongan luar biasa, itu tidak mungkin. Satu mobil cuma 6 orang, dari mana yang 4 lagi? Mobilnya mobil biasa, mobil mini biasa yang kita tahu maksimal 7 orang, itu pun pasti berdempet-dempet. Disebut 10 orang. Mau naik di mana yang 4 orang sisanya? Di pentil, di velg atau di mana gitu? Lalu 6 orang mati, 4 orang lari kemana? Saya datang ke situ, saya wawancara dengan orang-orang di sekitar situ, para saksi, mengatakan dari sore sudah banyak polisi. Jumlahnya bukan belasan, tapi puluhan. Dan itu sama seperti yang dilaporkan Tempo kemudian. Mereka mempunyai awak kru yang lebih banyak, mempunyai waktu lebih panjang, dan mereka memang punya keterampilan investigasi. Dan Tempo melaporkan dari sore sudah ada polisi, bahkan beberapa orang bersenjata laras panjang itu, Tempo menulis bahwa mengatakan pada warga situ, tunggu nanti ada kejutan. Kalimatnya coba baca, dia menyatakan, tunggu nanti ada kejutan. Jadi memang sudah disiapkan. Jadi mau lari kemana? Di sebelah kiri itu semak-semak sawah, di sebelah kanan itu jalan tol dengan kecepatan tinggi, frekuensi cukup padat. Mau lari sebelah mana? Kemana? Ada puluhan polisi. Jadi ini kebohongan. Kebohongan yang sengaja disusun begitu rupa. Beda dengan Habib ketika mengatakan alhamdulillah saya sehat, itu dia belum dapat, belum melihat hasil tesnya. Dia hanya saya merasa sangat sehat, segar bugar. Lalu disebut bohong, menimbulkan waran 4 tahun. Dahsyat sekali. Jadi kembali ke Bang Novel tadi, kalau kita melalui hukum itu sudahlah, bukan bermaksud mendahului takdir, sudah hampir pasti bisa dipastikan hasilnya seperti itu. Apalagi dari awal begitu MA menerbitkan SK keputusan tentang pengadilan biasa ini, kami di TP3, Bang Marwan, Bang Abdullah Hermahua dan teman-teman lain sudah membuat rilis. Ini adalah pengadilan rekayasa. Kalimatnya kurang lebih rilisnya begini, seolah-olah memenuhi harapan masyarakat tentang keadilan, seolah-olah. Ini rekayasa. Kalau Aziz Ozinuddin mengatakan ini pengadilan dagelan, tapi senada seperti itulah. Cuman yang saya herankan adalah bagaimana kita bisa memahami mengapa orang-orang yang memiliki amanat kekuasaan ini tidak kunjung tersentuh hatinya. Karena hampir semua kita bicara bukan cuma aspek hukum, tapi aspek-aspek rohani, bahkan aspek-aspek religiulitas. Kita bicara soal neraka, soal akhirat, segala semacam, semua akan ada balasannya. Itu tidak kunjung gitu loh. Tidak kunjung membuat mereka sadar, bahkan mereka membuat dagelan baru yang tadi ini. Yang pengadilan ini bisa berfungsi sebagai melegitimasi, tanda kutip ya, melegitimasi. Lu mau ngapain lagi sih, kalau kata Ahmad Wasidin dalam artikelnya, lu mau ngapain lagi, ini udah kita periksa, udah kita vonis, udah kita hukum, kok masih rewel aja sih, seolah-olah begitu kan. Sudah melalui proses-prosesnya gitu loh. Makanya apa yang dilakukan tim pembela akidah Islam ini menarik betul menurut saya. Ketika Ahmad menghubungi saya beberapa hari yang lalu, mosi tidak percaya, dahsyat ini. Bagaimana kita menggaungkan mosi tidak percaya ini menjadi sangat penting. Karena apa ya? Ya, sudah ada setelannya gitu Pak Dokter ya. Udah disetel semuanya. Dari mulai tersangkanya yang cuma 2 orang. Kami mesti tanya, apa betul kalian cuma 2 orang? Ya kan? Kenapa kalian nggak pernah ditangkap, nggak pernah ditahan? Kenapa masih berdinas, masih dapat gaji dari pajak kita? Sampai kemarin di sidang tuh mereka masih dinas loh.
dengan hukuman yang abal-abal itu 348 berapa 238 ya? 338 sama Yang 15 tahun itu ternyata menurut teman-teman lawyer abal-abal. Harusnya 240 ya hukuman mati. Itu kan 15 tahun ancamannya dan tidak ditahan gitu loh. Sementara Habib yang prokes ditahan, luar biasa kezalimannya. Saya kira itu aja sebagai pengantar buat teman-teman diskusi. Tapi saya setuju sekali, mungkin nanti kita explore. Begitu kita bilang mosi tidak percaya, what's next gitu loh. Pak Dokter ini yang punya gagasan mungkin bisa jelaskan apa kita mau ngapain kalau nggak percaya, mau ngapain gitu aja. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.